Kita lanjutkan nomor 31. Disajikan sebuah lukisan KLMN di mana lukisan ini ditempel pada karton. Kemudian PQRS itu adalah karton yang ukurannya sesuai yang diilustrasikan pada gambar. Kemudian kita diminta menentukan pernyataan mana yang benar. Pernyataan 1 berkaitan dengan lebar karton. Lebar karton. PQ. Kita lihat PQ di sini diminta menentukan ukurannya. Untuk PQ ini bisa dicari dengan menjumlahkan KL. KL sudah diketahui di sini 48. 48 ditambah dengan tepi-tepi karton yang tidak tertutup lukisan. Jadi ada yang di sebelah kiri itu 4 cm, yang di sebelah kanan juga 4. Maka ini kalau misalnya kita dijumlahkan sama dengan 56 cm. Maka untuk pernyataan yang pertama ini salah. Kita langsung memilih pernyataan yang kedua. Tinggi karton di bawah lukisan KX adalah 8 cm. Berarti yang ada di sini ya. Di sini. Ini berarti 8. Pernyataan yang ketiga, luas karton di bawah lukisan KXYL adalah 364. Luas karton di bawah lukisan KXYL maksudnya berarti kita mencari luas segini. Jadi pertama kita menentukan luas KXYL menggunakan rumus persegi panjang. Karena bentuknya kan persegi panjang. Ini kita cari di sini ya. Luas KXYL. Kita menggunakan rumus panjang kali lebar. Untuk panjang dari persegi KXYL adalah 48. Kalikan untuk tingginya tadi 8. 48 kali 8 kita hitung dulu. 8 kali 8 64, masih nyimpen 6. 4 kali 8 32. 32 tambah 6 38. Berarti 384. Nah, sementara pernyataan ketiga, ini luas kartonnya itu 364. Ini yang salah. Yang benar adalah 384. Maka pernyataan 3 ini juga tidak kita pilih. Kita pilih pernyataan yang keempat. Maka jawabannya 2 dan 4D. Nomor 32, perhatikan gambar. 3 anak peserta wisata ingin menentukan jarak kapal terhadap bibir pantai dengan cara mengambil 2 objek yang ada di tepi pantai, yaitu sebuah batu di posisi B dan pohon di posisi C, serta 2 anak dengan posisi seperti pada gambar. Diketahui jarak anak di D ke anak di E 60 meter. D ke E ini 60 meter. Kemudian jarak batu B dengan pohon C 45 meter. Batu B, pohon C. Itu yang ada di sini. Batu B, pohon C. Ini diketahui 45 meter. Lalu jarak D ke batu B 40 meter. Jarak D ke batu B 40 meter. Ini 40 meter. Nah, jarak kapal A ke bibir pantai B, berarti kita mencari jarak A ke B. Jarak A ke B ini berapa? Nah, ini untuk menyelesaikan soal nomor 32, kita bisa menggunakan konsep kesebangunan. Jadi, kalau misalnya menggunakan konsep kesebangunan, di sini ada 2 segitiga ABC. Nah, ABC ini sebangun dengan ADE. ABC segitiga ABC itu sebangun dengan ADE, segitiga ADE. Karena segitiga ABC dan ADE sebangun, maka sisi-sisi yang bersesuaian itu memiliki perbandingan yang tetap. Nah, di sini karena kita mau cari AB, berarti kita harus nyertakan juga sisi AB-nya. AB itu bersesuaian dengan yang besar ini, yang AD. AD. Nah, ini perbandingannya akan sama dengan sisi BC dengan yang bawah sini ED. Nah, untuk sisi AB karena kita tidak tahu panjangnya alias ini tuh yang ditanyakan, maka kita misalkan dengan X atau tetap dalam AB juga boleh. Ini misalnya X. Nah, untuk panjang AD dari sini ke sini
maka panjangnya X tambah BD. X tambah BD berarti X tambah 40. Ini akan sama dengan perbandingan BC per ED. BC-nya 45, kemudian ED-nya 60. Kita mau mencari nilai X, ini tinggal kita kalikan silang. X kali 60 itu hasilnya 60. X sama dengan, kemudian yang ini 45 kali X tambah 40. Ini kita gunakan sifat distributif. 45 kalikan X itu 45X ditambah 45 kali 40. Kita coret-coret di sini. 45 kalikan 4, 5 kali 4 20, 4 kali 4 16, tambah 2 tadi yang disimpan 180. Nah, ini 180. Kemudian kita selesaikan persamaannya. Nah, kita lanjutkan di sini. Untuk 45X dan 60X kita jadikan dalam satu ruas. Berarti ini 60X kurangi 45X, nilainya sama dengan 180. 60 dikurangi 45 hasilnya 15X sama dengan 180. Maka nilai X sama dengan 180 dibagi 15. Nah, X sama dengan 18 dibagi 15 dapat 1. Masih nyimpen atau masih sisa 3. 30 dibagi 15 itu dapat 2. Maka nilai X sama dengan 12. Sebentar. Oh iya, ini kan kalau 45 kali 40, ini kan 45 kali 4, 180. Kalau kali 40 berarti tambah 0 lagi di sini. Mohon maaf, ada kekurangan di sini. Berarti ini 1800. Nah, 1800 berarti nilai X-nya sama dengan 120 meter. Berarti jawabannya itu B. Nomor 33. Gambar tersebut merupakan hiasan pada ujung gantungan gorden yang terbuat dari kayu berbentuk kerucut dan 2 tabung. Diketahui diameter AB 8 cm, CD 12 dan EF 24 cm. AB 8 cm yang ini. Dari sini ke sini 8 cm. Ini 8 cm. Kemudian untuk CD 12, di sini 12, sini ke sini, ini 12 cm. Kemudian untuk panjang EF 24. Nah, yang ditanyakan atau yang diminta hitung adalah luas permukaan bangun tersebut. Satu persatu kita akan menghitung. Kita fokus dulu pada sisi tegak. Jadi yang pertama kita hitung dulu luas selimut dari tabungnya. Luas selimut tabung yang atas. Nah, luas selimut tabung itu bisa ditentukan dengan rumus 2πr kalikan T. 2πr dikalikan T, alias keliling lingkaran kalikan tinggi. 2 dikalikan pi. Pi-nya tidak kita jabarkan karena di sini untuk optionnya itu masih memuat simbol pi ya. Jadi pi-nya tetap dalam bentuk pi seperti ini. Kemudian jari-jarinya berarti 4 karena diameternya 8. Nah, kalikan tinggi. Tinggi dari tabungnya adalah 10 cm. Ini tinggal kita kalikan 2 kali 4, 8. 8 kali 10, 80 pi. Ini untuk luas selimut tabung yang atas. Sekarang kita cari luas selimut tabung yang bawah, yang jari-jarinya lebih besar. Sama juga untuk menentukan luas selimutnya 2 pi r kalikan tinggi. 2 kali pi kali jari-jari dari tabung yang bawah itu adalah 6 cm karena di situ diameternya 12. 6 kalikan tinggi. Tinggi dari tabungnya 5 cm. 5 cm 5 sama dengan 2 kali 6 12. 12 kali 5 itu 60 pi. Nah, ini untuk luas selimut tabung yang bawah. Sekarang kita tentukan untuk luas selimut kerucut. Luas selimut kerucut yang bawah ya, kita gunakan rumus pi kalikan r kalikan s. Pi
kalikan jari-jari dari kerucutnya adalah 12 kali S. S adalah garis pelukis alias yang miring ini. Nah, ini namanya garis pelukis atau nilai S. 20. Nah, ini 12 kali 2 itu 24. Kalau kali 20 berarti 240. Oke, luas selimut kerucutnya itu 240 pi. Lanjut, sekarang kita hitung yang bagian lingkaran yang atas ini ya. Nah, ini kan ada lingkaran yang bagian kerucut tapi tertutup oleh alas tabung yang atasnya. Yang ini. Yang ini. Kalau misalnya ini kita gabung dengan yang atasnya, kemudian kita gabung juga dengan yang bagian atas sendiri, ya. Kalau misal dari atas, maka akan menjadi sebuah lingkaran utuh. Ini kalau misal kita gambar yang bagian atas ini ya, yang paling bawah ini ada lingkaran ini, tapi tertutup oleh lingkar alas dari tabung yang tengah. Nah, sampai sini misalnya kan bolong, tapi kemudian tertutup dengan yang atasnya juga seperti ini. Jadi yang bagian sini ini adalah yang kerucutnya, punya yang kerucut. Yang ini yang punya tabung yang bagian tengah. Nah, ini yang paling atas sendiri. Maka akan menjadi sebuah lingkaran utuh dengan jari-jari, berarti kita pakai yang bawah yang 12. Nah, ini berarti tinggal kita cari luasnya dengan rumus luas lingkaran. Sama dengan pi kali R pangkat 2. Pi kalikan jari-jarinya 12 dikuadratkan sama dengan 144 pi. Nah, sekarang kita tinggal menjumlahkan semuanya untuk menentukan luas permukaannya. 144, 80 pi, 60 pi, 240. Ya, kita jumlahkan di sini. Ini berarti 144 pi. Bentar. 144 pi ditambah 80, 60, 240. 80, 60, 240 benar, 240 pi. Ini kita jumlahkan semuanya. Ini pi, ini untuk yang belakang sendiri ini 4. Kemudian 4 tambah 8, ini kan 12. 6 tambah 4, 10. 12 tambah 10, 22. Berarti ini nyimpen 2. 2 tambah 1, 3. 3 tambah 2, 5. Maka untuk luas permukaannya adalah 524 pi cm persegi. Berarti jawabannya itu C. Nomor 34. Perhatikan gambar. Sebuah sabun mandi terdiri dari belahan tabung dan pada kedua ujungnya terdapat seperempat bola yang kongruen memiliki panjang AB 12 cm. Kemudian OC 3 cm seperti pada gambar. AB 12. AB berarti dari ujung ke ujung sini. Ini 12. Kemudian OC 3 cm. OC dari atas ini ke bawah. Ini 3. Nah, yang diminta tentukan adalah volume sabun mandi. Berarti kita mencari volume gabungan dari bangun ini. Yang pertama, kita cari dulu untuk volume bagian seperempat bola. Nah, seperempat bola ditambah seperempat bola jadilah sebuah setengah bola. Dari ujung kanan sama kiri ini kita gabung jadi sebuah setengah bola. Sama dengan. Nah, untuk rumus volume dari sebuah bola utuh adalah 4/3 kali pi R pangkat 3. Kalau misal setengahnya berarti ini kita kalikan setengah. Langsung kita tentukan saja untuk angka-angkanya alias ukuran-ukurannya. Ini bisa kita sederhanakan dulu. 2 bagi 2, 1. 4 bagi 2, 2. Jadi 2/3. 2/3 dikalikan. Untuk nilai pi-nya ini tidak kita jabarkan, jadi tetap dalam pi. Kemudian R pangkat 3. Jari-jari bolanya adalah 3 cm. Ya kan? 3 cm. Jadi ini 3 kali 3 kali 3.
Sehingga ketika kita sederhanakan yang ini, nah, maka kita bisa menentukan hasilnya dengan mengalihkan 2 kali 3 kali 3. 2 kali 3, 6. 6 kali 3, 18. 18 pi. Ini untuk volume dari setengah bolanya. Lalu, untuk yang bagian tengah merupakan sebuah tabung tapi separuhnya. Jadi separuh tabung ya, itu berarti sebuah tabung yang dibelah jadi 2. Kita cari volume setengah tabung. Untuk sebuah tabung utuh, kita gunakan rumus luas alas kali tinggi untuk menentukan volumenya, alias PR kuadrat kali T. PR kuadrat kali T. PR kuadrat kali tinggi. Karena separuh berarti kita kalikan dengan setengahnya. Setengah kalikan pi kalikan jari-jari dari tabungnya itu sama dengan jari-jari bola. Kan dari sini ke sini juga 3. Sama juga berarti untuk jari-jarinya ini 3 kali 3. Nah, untuk tingginya berarti kita cari OP. OP yang ada di sini. OP bisa kita tentukan dengan mengurangi keseluruhan panjang dari wadahnya alias 12 dikurangi dengan, nah yang pinggir-pinggir sini itu kan juga merupakan jari-jari bola. Berarti kan panjangnya 3, ini 3. Jadi ini kurangi 6 sama dengan 6. Nah, maka tinggi untuk tabung, bagian tabung adalah 6 cm. Itu ya, 6 cm. Dari 12 dikurangi dengan 2 kali jari-jari bolanya. Ini tinggal kita sederhanakan. 6 dibagi 2, 3. Nah, 3 kali 3 kali 3 itu hasilnya 27 pi. Nah, ini kita jumlahkan. 8 tambah 7, 15. Nyimpen 1. 1 tambah 1, 2. 2 tambah 2, 4. Berarti ini 45 pi. Ini untuk volume keseluruhannya. Maka jawabannya adalah A. Nomor 35. Segitiga A aksen, B aksen, C aksen adalah bayangan dari segitiga ABC, dan segitiga A double aksen, B double aksen, C double aksen adalah bayangan dari segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Kita diminta menentukan jenis transformasi dari masing-masing bangun yang tadi ya. Yang pertama, ini pernyataan pertama, kita cek segitiga ABC dicerminkan terhadap sumbu Y. Dilanjutkan dengan pencerminan, dicerminkan terus dicerminkan lagi. Coba kita cek. Jadi kalau misalkan pencerminan, kita ingat lagi konsepnya, antara benda nyata ke cermin dan cermin ke bayangannya itu sama. Nah, kita lihat di sini. Nah, seharusnya kan kalau misal pencerminan di sini yang ada di sini ya, ini juga harusnya A, tapi kenyataannya enggak, malah B aksen. Berarti bukan, ini bukan dicerminkan. Pernyataan yang pertama ini langsung salah, kita pilih pernyataan yang kedua. Jadi dari ABC ke A aksen, B aksen, C aksen itu rotasi ya, rotasi yang mungkin. Jadi dari A ke sini rotasi, kemudian dari B sini ke sini. Nah, ini kan rotasi namanya. Kemudian pernyataan ketiga, segitiga ABC dirotasikan dengan pusat 0,0 sebesar 90 derajat searah jarum jam. Coba kita cek yang itu dulu. Rotasi. Kita cek salah satu titiknya aja. Jadi ini A, ini kan dari sini ke sini. Nah, kalau rotasi berarti, bentar, ini kita hapus dulu yang ungu-ungu tadi ya, yang garis-garis ini. Nah, ini berarti dari ini, dari sini, dari A-nya kan asalnya dari sini, kemudian ke sebelah sana. Ini. Nah, berarti ini mengalami sebuah rotasi dengan sudut 90 derajat. Jadi kalau rotasinya gini, set. Nah, itu berarti berlawanan arah jarum jam sebesar 90. Jadi untuk pernyataan yang ketiga ini salah karena di sini searah, seharusnya kan berlawanan arah. Berarti yang ini salah, kita langsung
memilih yang pernyataan 4. Rotasinya 90 derajat berlawanan arah. Dan dilanjutkan dengan pencerminan terhadap garis Y. Pencerminan ini kan pencerminan. A di sini, A aksennya di situ, A double aksennya di sini. Ini C juga, nih B juga pencerminan. Maka untuk jawaban nomor 35 ini kita pilih 2 dan 4. 2 dan 4 adalah D. 36, perhatikan gambar. Jajar genjang ABCD ditranslasikan menghasilkan A aksen, B aksen, C aksen, D aksen. Kemudian dilanjutkan dengan dilatasi pusat 0,0 dengan faktor skala K. Bayangan akhir titik C dan D adalah, yang pertama kan ditranslasi nih dari A ke A aksen. Berarti kita harus tahu dulu untuk arah translasinya itu diwakili oleh matriks translasi berapa koma berapa. Maka kita ngeceknya ke yang A atau B gitu. Untuk koordinat A, X-nya negatif 5, kemudian untuk Y-nya negatif 1. Nah, dari A ke A aksennya 1,3 di sini ya, 1,3. Dari negatif 5 ke 1, ini berarti kita cari matriks translasinya. Negatif 5 tambah berapa? Ketemunya 1. Nah, berarti kan ini tinggal kita kurangi 1, ini kita kurangi dengan negatif 5, ketemunya 6. Nah, kita cek negatif 5 tambah 6, 1. Ini juga berarti ini 1 dikurangi negatif 1, hasilnya 4. Negatif 1 tambah 4, 3. Nah, dah untuk matriks translasinya itu 6 dan 4. Maka kita bisa menentukan untuk yang C aksen, D aksen. C aksen, D aksen. C dan D-nya kita tentukan dulu untuk koordinatnya, C dan D. Untuk yang C, di sini untuk koordinatnya nilai X-nya negatif 1, kemudian Y-nya 0, negatif 1,0, negatif 1,0. Kemudian bagian yang koordinat D, itu berarti di sini nilai X-nya negatif 4, kemudian nilai Y-nya di sini 2, negatif 4,2, negatif 4,2. Ini ditranslasi, berarti kita jumlahkan dengan matriks 6,4. Ini ditranslasi jadi C aksen, jadi D aksen, 6,4. Nah, negatif 1 tambah 6 itu hasilnya 5. 0 tambah 4 hasilnya 4. Kemudian yang ini negatif 4 tambah 6, 2. 2 tambah 4, 6. Nah, sekarang yang selanjutnya harus kita dilatasi, berarti diperbesar. Nah, kita lihat di sini, ketika didilatasi, A aksennya jadi 2, negatif 2, ini negatif 2, yang ini 6, negatif 6, negatif 6. Oke, awalnya untuk yang A aksen tadi kan 1,3. Jadi sekarang negatif 2, negatif 6. Jadi kita cari faktor skalanya. Ini tuh dikali berapa sih? 1 biar bisa jadi negatif 2, 3 biar bisa jadi negatif 6. Nah, ini masing-masing itu kita kali negatif 2. Berarti ini faktor skalanya itu negatif 2. Nah, 1 kali negatif 2, negatif 2. 3 kali negatif 2, negatif 6. Maka untuk faktor skalanya adalah negatif 2. Nah, di sini untuk mendapatkan C double aksen dan D double aksen, berarti masing-masing koordinat C aksen, D aksen ini kita kalikan dengan faktor skalanya negatif 2 dikalikan dengan koordinat masing-masingnya. Negatif 2 kali 5,4 untuk yang C double aksen. Kemudian yang D double aksen berarti negatif 2 kali 2,6. Yang C double aksen ini pada akhirnya memiliki koordinat negatif 10, negatif 8. Kemudian untuk D double aksen ini jadi negatif 4, negatif 12. Nah, maka untuk jawabannya kita cek yang mana nih? Negatif 10, negatif 8 dan negatif 4,12. Nah, yang A. Ini untuk soal nomor 36. Soal nomor 37 ini kita harus mencermati infografis yang ada pada gambar.
untuk menentukan kebenaran dari pernyataan-pernyataan yang disajikan. Nah, berdasarkan infografis tahun 2023, untuk jumlah SMP swasta di daerah istimewa Yogyakarta lebih dari 230 sekolah. Swasta itu berarti kita fokus ke yang kuning. Yang kuning. Kita lihat untuk kota Yogyakarta jumlahnya ada 40 lebih dari 40. Lebih dari 40. Kemudian yang Sleman itu lebih dari 70. Dan yang Gunung Kidul itu hampir 50. Lebih dari 40. Yang ini lebih dari 40, yang ini lebih dari 30. Nah, kalau kita jumlah 40, ini kan berarti pasti jumlahnya lebih dari 40 ditambah 70. 70 tambah 40 tambah 40. 70 tambah 40 tambah 40 tambah yang paling bawah itu 30 tambah 30 tambah 30. Nah, sama dengan 40 tambah 70 itu 110. 110 tambah 40 150. 150 tambah 40 190. 190 ditambah 30 220. Nah, 220 lebih dari itu. Nah, lebihnya berapa? Kita lihat untuk ini, apa namanya? Kelebihannya itu seberapa besar sih? Ini ya. Ini kalau misalnya ini, yang ini aja ya, yang jelas. Di sini yang ini kalau ditambah dengan yang ini kan masing-masing lebih dari 40. Ini pasti jumlahnya lebih dari 10 karena kan lebih dari sini ke sini. Lebih dari 10. Berarti yang ini aja jumlahnya lebih dari 10. Maka pasti jumlahnya juga lebih dari 220. Berarti ini lebih dari 230. Ini tambah yang tadi ya, yang lebihannya tadi kan lebih dari 10. Ini pasti juga lebih dari 230. Nah, untuk pernyataan yang pertama ini tepat. Kemudian jumlah SMP negeri dan swasta paling sedikit di Kabupaten Kulon Progo. Kita lihat untuk menentukan kebenaran nomor 3, jumlah SMP negeri dan swasta paling sedikit di Kabupaten Kulon Progo. Paling sedikit. Apakah benar? Nah, kita harus mencermati pernyataan keempat dulu. Selisih SMP negeri dan swasta paling banyak terdapat di kota Yogyakarta. Nah, sepertinya akan lebih mudah ketika kita membandingkan selisihnya, karena di sini kan udah ada diagramnya, maka kita fokus ke perbedaan tinggi diagram. Yang ini kan selisih, ini selisihnya. Ini tidak begitu kelihatan, jadi kita pakai merah aja. Nah, ini untuk selisihnya untuk yang kota Yogyakarta. Kemudian ini yang Sleman. Nah, yang Gunung Kidul ini segini. Nah, paling sedikit selisihnya lah Bantul. Segini, cuma segini. Terus ini yang Kulon Progo. Nah, kan udah kelihatan nih, yang paling sedikit selisihnya adalah Bantul, tapi yang lebih banyak, yang selisih antara sekolah swasta dan negeri paling banyak itu berarti yang kota Yogyakarta. Nih, selisihnya banyak. Maka untuk pernyataan yang nomor 4, selisih paling banyak di kota Yogyakarta. Benar, karena perbedaan antara diagram batangnya itu paling banyak ada di kota Yogyakarta. Nomor 4 benar, maka di sini untuk pernyataan 1 dan 4 kita pilih. Jawabannya B. Nomor 38. Disajikan hasil tes uji coba kemampuan numerasi terhadap sejumlah siswa di suatu sekolah. Diperoleh untuk nilai-nilai uji cobanya itu 49, 66, dan seterusnya. Yang diketahui di sini, data tersebut memiliki nilai modus 70. Modus berarti nilai yang sering banyak muncul. Kalau misal kita mengabaikan untuk nilai X, maka untuk modusnya, sementara itu kita lihat ya di sini untuk yang paling banyak muncul, ini yang 70 ada 3. Ada juga yang sering muncul. Kalau misal kita perhatikan di sini 6 ini juga 3. Nah, karena nilai modusnya itu cuma 1 aja, yaitu 70, maka frekuensi nilai
70 itu pasti paling banyak. Jadi pasti nilai X ini ya 70. Karena biar nggak sama nih jumlah frekuensinya dengan yang 66. Maka nilai X sama dengan 70. Nah, yang pernyataan pertama, selisih nilai rata-rata dan nilai modus adalah 5. Rata-rata, maka kita harus menjumlahkan keseluruhan nilai, kemudian kita bagi dengan jumlah frekuensi datanya atau banyak datanya. Oke, kita mulai dari sini ya, 49. Yang paling kecil di sini kan 49. Kemudian setelah 49 ini udah kita hitung, jadi kita segini biar nggak kelewatan. Kemudian yang 62 nih, 62 ada 1. Nih kita tulis dulu 62. Kemudian yang 66. 66 di sini ada 1 2 3. Ada 3, berarti 3 kali 66. 3 kali 66. Nah, kita hitung dulu 3 kali 66. 6 kali 3 itu 18. Masih nyimpen 1. 18 tambah 1 19. Nah, setelah yang 66 di sini ada juga 68. 68-nya ada 1. 68-nya ada 1. Jadi kita jumlahkan di sini 68. Lalu 4 kali 70 sama dengan 280. Nah, terakhir kita menghitung yang nilainya di atas 70. Ini hanya ada 1, yakni yang memiliki nilai 80. Jadi kita catat di sini. Satu lagi yang nilainya 80. Ini tinggal kita jumlahkan. 9 tambah 2 itu 11. 11 tambah 8. 11 tambah 8, 19. 19 tambah 8 itu 27. Jadi ini nyimpen 2. 2 tambah 4, 6. 6 tambah 6, 12. 12 tambah 9, 21. 21 tambah 6, 27. 27 tambah 8, 35. 35 tambah 8, 35 tambah 8 itu 43. Ini nyimpan 4, berarti ini 4 tambah 1, 5. 5 tambah 2, 7. Nah, ini total nilainya itu 737. Untuk menentukan rata-rata, ini tinggal kita bagi total nilai keseluruhan dibagi dengan jumlah frekuensinya. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. Jadi di sini ada 11 data. Ini tinggal kita bagi. 73 kalau misalnya dibagi 11 itu dapat 6. Nah, 6 kali 11 kan 66. Ini kan berarti sisa 7. Nah, 77. 77 kalau misal dibagi 11, 7. Maka untuk rata-ratanya 67. Nah, sekarang kita cek apakah benar untuk selisih nilai rata-rata dan nilai modus itu 5. Berarti kita kurangi ini 70, nilai modusnya dikurangi dengan rata-ratanya itu 67. Nah, ini hasilnya adalah 3. Maka pernyataan yang pertama itu salah, tidak tepat. Nah, ini sesuai dengan untuk pernyataan 2 ini benar ya, nilai rata-ratanya tadi udah ketemu, hasilnya itu 67. Nah, nilai median lebih dari nilai modus. Kalau median berarti harus kita urutkan datanya sebelah. Median. Yang namanya median itu kan nilai tengah setelah data diurutkan. Jadi kalau misal jumlah data ada 11, maka nilai mediannya ada di data ke, kalau misalnya ganjil pasti tepat di satu data, yakni ada di data ke-6. Ada di data ke-6. Nah, kita lihat untuk data ke-6. Ini tadi data pertama, data kedua. Ini yang 66 kan ada 3, berarti ini data ini 1, 2, ini 3, 4, 5 ada di sini. Nah, data ke-6 itu ada di 68. Maka nilai mediannya ada di 68 mediannya. Nah, pernyataan 4 sudah bisa langsung kita tentukan kebenarannya. Ini berarti nomor 4 benar. Maka jawaban untuk nomor 38 adalah 2 dan 4, D. Nilai rata-rata ulangan harian kelas 9A 23 siswa 72. Setelah Amin dan Dina, 2 orang ini mengikuti susulan, rata-ratanya jadi naik, jadi 73. Nah, dan Dina itu dapat 91. Nilai Amin adalah, oke, di sini untuk menentukan rata-rata gabungan, berarti kan kita cari total nilai awalnya 23 siswa,
Rata-ratanya 72, berarti totalnya 23 kali 72. Nilainya kita anggap masing-masing 72, karena rata-rata itu mewakili nilai keseluruhan. Kemudian kita jumlahkan dengan nilainya si Dina. Nilai Dina 91. Sementara nilai Amin ini belum tahu, jadi kita misalkan A. Ini kita bagi dengan jumlah siswa setelah ada yang susulan. 23 tambah 2, 25. Nah, ini sama dengan, udah tahu nih, untuk rata-rata akhirnya itu 73. Jadi ini kita tinggal mengalihkan dulu ya, yang 73 dengan 25. 73 kalikan 25. Nah, yang ini 23 kali 72, ini juga kita hitung dulu. 23 kali 72. 3 kali 2, 6. 2 kali 2, 4. 3 kali 7, 21. 2 kali 7, 14 tambah 2, 16. Kalau di total jadi 1650. 1656. Nah, ditambah 91 ditambah A. Untuk 1656 ditambah 91. 6 tambah 1 itu 7. 5 tambah 9, 14. Masih nyimpen 1. 6 tambah 1, 7. Nah, A sama dengan yang 73 kali 25, kita hitung dulu. Untuk hasil kali 73 dengan 25, kita hitung di sebelah sini. 73 kali 25. 3 kali 5 itu 15. Masih nyimpen 1. 7 kali 5, 35 tambah 1, 36. 3 kali 2, 6. 7 kali 2, 14. Ini tinggal kita jumlahkan. 5, 12. Masih nyimpen 1. 3 tambah 1, 4. 4 tambah 4, 8. 1825. Kemudian, karena kita mau mencari nilai A, untuk 1747 ini kita pindah ruas ke kanan. Maka, untuk nilai A, 1825, ini kita kurangi dengan 1747. Kita kurangi di sini. 5 kurangi 7 masih kurang, pinjam 1 di depannya 15. 15 kurangi 7 itu 8. Berarti ini masih ada 1 kurang, berarti 11. 11 kurangi 4 itu 7. Tadi udah dipinjam 1, tinggal 7. 7 kurangi 7 itu 0. Jadi 78. Maka nilai A di sini sama dengan 78. Inilah nilai dari Amin. Untuk itu jawabannya adalah B. Nomor 40, 2 buah dadu setimbang tampak seperti pada gambar, dilempar undi bersama 1 kali. Jika setiap sisi dadu terdapat sebuah bilangan berbeda yang terdiri dari 1 sampai 6, nah peluang muncul bilangan ganjil pada kedua dadu tersebut. Kalau 2 buah dadu itu kan kemungkinannya ada 36. Karena dadu pertama itu ada 6 kemungkinan, dari 1, kemudian 2, 3, 4, 5, 6. Dan 6 kemungkinan. Kemudian dadu yang kedua ini juga kemungkinannya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini 6. Nah, ini kita cari yang muncul ganjil pada kedua dadu, berarti dua-duanya itu angka ganjil. Ganjil kan berarti yang ini ya, yang 1, kemudian 3, 5. Nah, kita pilih yang dua-duanya ganjil. Kita cek dari yang ini. Ini ya, berarti 1,1 ini ganjil semuanya. Dan 1,3, 1,5. Kemudian 3,1, yang ini juga nih. Kita centangi yang sesuai. 5,1 juga, 5,3, 5,5. Nah, di sini ada 9. Ada 9 dari keseluruhannya 36. Kalau misalnya kita sederhanakan jadi 1 per, nah 36 bagi 9 itu 4. 1 per 4 untuk nilai peluang muncul bilangan ganjil pada kedua dadu.